Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, masih berjumpa dengan saya. Kini kita akan membacakan selanjutnya dari kitab Takrib. Oke, semoga saja para pemirsa tidak jenuh melihat wajah saya selama saya menemani ke 15 menit ke depan dan sampai terus berlanjut hingga khotam. Insya Allah semoga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrati Syaikhul Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani wa nafa'ani wa iyyahum minal ilmi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iku kitab mertelaake hukume sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati yajuzu kang wenang. Apa at-tadhiru sesuci. Biha kelawan miyah. Iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'us samai nyatane banyu langit. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'ul bardi lan banyu embun. Baiklah, di sini kita menjelaskan tentang toharoh. Diawali dengan kalimat kitabut thaharati, berarti menyimpan makna ahkamun yang berasal dari lafadz kitabu ahkamit toharoti. Kitab ini menjelaskan tentang beberapa hukumnya sesuci. Diawali dengan lafadz al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Adapun beberapa air yang dapat kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Jadi musonef di sini langsung memulai dengan perkataan bahwa air yang dapat dijadikan bahan bersuci itu ada 7 macam. Mari kita bahas selanjutnya dengan lafadz ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri. Yang pertama ialah air dari langit atau bisa kita sebut juga dengan air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Jadi ketika kita berlibur ke pantai dengan darurat kita tidak bisa menemukan musola, jadi kita dapat menggunakan air laut tersebut sebagai media untuk kita bersuci. Misalnya kita mau bersolat, kita bisa menjadikan air laut tersebut media untuk persucian kita menghadap Allah dengan solat tersebut. Jadi selain air hujan tadi, air laut juga bisa mensucikan diri dari hadas kecil dan najis. Yang ketiga ialah wama'un nahri, air bengawan, atau air bengawan bisa disebut juga dengan air sungai. Air sungai itu biasanya air tawar. Jadi kita bisa menjadikan air sungai tersebut media bersuci. Yang keempat wama'ul bi'ri wama'ul aini. Yang keempat dan yang kelima ialah air sumur, di mana air sumur biasanya kita pastinya jika kita berwudu menggunakan air sumur. Baik air sumur tersebut prosesnya dari kita menimba air sumur tersebut ataupun dengan sanyo atau sumur bor biasanya. Sumur bor tersebut sama saja hukumnya karena sama-sama berasal dari bawah. Jika di situ dalam bumi mengalir air sumur tersebut, baik prosesnya mengambilnya dengan cara menimba ataupun dengan
sumur bor itu sama saja. Karena yang terpenting isi dari air tersebut, kesucian dari air tersebut, bukan dari sebuah prosesnya. Yang kelima ialah mata air atau biasanya kita jumpai dengan air terjun. Karena di air terjun itu terdapat sumber yang begitu besar. Misalnya ataupun selain air terjun tersebut juga ada pada gunung. Di dalam gunung tersebut ada sebuah mata air yang bisa kita sebut dengan besar, sehingga ketika kita ingin menggunakan mata air tersebut, kita bisa menggunakannya dengan sebagai media untuk bersuci. Dengan kata lain, mata air tersebut bisa kita jadikan sebagai air wudhu, begitu. Yang keenam, wa ma'u salji, air salju, yang dimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu beriklim tropis. Jadi ketika kita ingin mendapatkan air salju maka insya Allah tidak bisa ditemukan, karena iklim kita dengan iklim yang ada di Eropa, yang ada di Australia berbeda. Kita tidak bisa menemukan salju tersebut di Indonesia. Kalaupun ada, pasti sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Tapi ya, ketika kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya air salju tersebut sebagai media dari air wudhu, ya kita bisa berjalan-jalan ke Eropa atau ke Australia, hanya mencicipi bagaimana rasa air salju, apakah sama dengan air wudhu biasanya. Yang nomor 7 ialah air embun. Air embun atau embun di pagi hari kita bisa jadikan media sebagai air wudhu. Tapi ketika sore hari kita ingin menggunakan air embun tersebut sebagai media untuk berwudhu, kelihatannya sangat mustahil, karena biasanya air embun itu ada pada pagi hari di saat subuh, di saat matahari mulai menyinarkan sinarnya. Jadi apabila kita ingin menggunakan air embun tersebut sebagai media wudhu, kita hanya bisa menggunakan ketika mau sholat subuh atau ingin membaca Al-Quran pada waktu pagi hari itu saja. Baiklah, kita lanjut. Sumal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin, ing atase papat pira-pira panduman. Tahirun nyatane banyu kang suci, mutahhirun kang nyucikake, ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu nggunakake tahir mutahhir. Wa utawi tahir mutahhir ghairu makruh iku almau banyu al mutlaku kang mutlak. Jadi air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, air suci yang dapat menyucikan tapi tidak dimakruhkan atas penggunaannya. Apa saja air tersebut? Air yang suci dan bisa menyucikan yang tidak makruh penggunaannya itu bisa kita jumpai dengan istilah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang saya jelaskan ketujuh tadi. Jadi ketujuh air tersebut tadi yang saya jelaskan itu ialah air mutlak, air yang tidak ada batasannya. Jadi ketika kita ingin menggunakan bersuci atau menyucikan suatu barang yang najis, kita dapat menggunakan 7 air tersebut sebagai media air mutlak, yang di sini dijelaskan ghairu makruhin istimaluhu, yang tidak dimakruhkan penggunaannya. Yang kedua, wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun kang nyucikake, makruhun kang den makruhake apa istimaluhu nggunakake tahir mutahhir makruhun. Wa utawi tahir mutahhir makruhun iku almau banyu almusyammasu kang den panasake. Yang nomor 2 ialah air yang suci yang dapat menyucikan, akan tetapi dalam penggunaannya itu dimakruhkan. Karena apa dimakruhkan? Karena menurut penelitian air di sini ialah
air musyammas atau air yang dipanaskan. Jika kita cermati kenapa air musyammas ini dimakruhkan penggunaannya, ternyata dalam air yang panas yang disinari matahari itu, ketika kita ingin menggunakan sebagai media berwudu, itu dapat menyakiti kulit atau istilahnya penyakit baros. Jadi makanya dalam konteks fikih ini menjelaskan air ini makruhun istimaluhu, yang dimakruhkan penggunaannya karena dapat mengakibatkan penyakit kulit yang biasanya kita kenal dengan istilah penyakit baros. Seperti itu. Terus wa tahiron lan banyu kang suci, ghairu mutahhirin kang ora bisa nyucikake. Wa utawi tahir ghairu mutahhir iku almau banyu al musta'malu kang wis den gunakake ginawe ngilangi hadas lan najis. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan perkara kholatahu kang nyampuri ma ing banyu wau minat tahirati saking pira-pira barang kang suci. Jadi yang nomor 3 yaitu tahiron ghairu mutahhirin, air yang suci akan tetapi tidak menyucikan barang yang najis. Apa saja air tersebut? Yaitu air mustakmal. Apakah air mustakmal tersebut? Air yang habis kita gunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan najis. Jadi air tersebut air tersebut hukumnya memang suci. Akan tetapi ketika kita ingin berwudu menggunakan air mustakmal ini tidak dapat karena air di sini ghairu mutahhirin yang tidak bisa menyucikan. Yang kedua wal mutaghayyiru bima kholatahu minat tahirati, ataupun air yang memang suci keadaannya tetapi kecampuran sesuatu yang benda tersebut dihukumi suci. Jadi memang ada air yang suci akan tetapi di dalamnya kecampuran sesuatu. Barang tersebut memang tidak najis tapi di sini digolongkan termasuk air yang mutaghayyir yang berubah dari keadaan aslinya, walaupun secara launun ta'nun warihunnya tidak ada, tapi memang air ini dihukumi najis, memang air ini dihukumi suci akan tetapi tidak dapat menyucikan. Yang nomor 4 wa maun lan banyu najisun kang najis. Wa utawi maun najis iku alladhi banyu halat kang manggoni fi ing dalem alladhi apa najasatun najis. Wa hale utawi banyu iku dunal kullataini kurang rongkolah au kana utawa ana apa banyu iku kullataini rongkolah fataghayyara mongko owah apa banyu wal kullatani lan utawi rongkolah iku khamsumiatin 500 iku khamsumiati ritlin 500 ritel ba'dadiyin kang bangsa ba'dad takriban ing dalam kira-kirane fil asahi ing dalam kaul kang asah. Yang nomor 4 dari 4 bagian tersebut yaitu air najis. Apakah air najis tersebut? Alladzi halat fihi najasatun, yang di dalamnya terdapat suatu benda yang najis. Ya, jadi ada di dalam suatu air yang suci itu ketempelan najis atau dimasukkan najis, maka status kesucian air ini berubah menjadi air yang najis. Jadi berubahnya air najis itu bisa kita golongkan apabila air di sini wahuwa dunal kullataini, kurang dari 2 kolah. Terus ada yang bertanya, jika 2 kolah bagaimana? Jawabannya aukana kullataini fataghayyara. Kita lihat jika air tersebut lebih dari 2 kolah, kita lihat air tersebut berubah atau tidak. Berubah apanya? Yang pertama rihun, baunya. Yang kedua ta'nun, rasanya. Yang ketiga rihun, baunya. Jadi kita lihat 3 konsep di sini. Apabila keadaan najis itu merubah dari air 2 kolah ini, maka status hukum air dari air ini najis. Apabila tidak dari salah satu dari 3 konsep ini, maka tidak digolongkan sebagai air yang najis. Terus bagaimana hukum dari air 2 kolah tersebut? Di sini dijelaskan dengan lafadz wal kullatani khamsumi'ati ritlin ba'dadiyin. Jadi
dua kolah menurut musonef yaitu khamsumi'ati ritlin, 500 ritel menurut ukuran Baghdad. Jadi air dua kolah tersebut 500 ritel dari ukuran Baghdad, takriban fil asohi, yang mendekati dengan kaul asohnya. Jadi ketika kita menolak ukur bagaimana air dua kolah tersebut, kita bisa melihat dengan ukuran 500 ritel menurut ukuran Baghdad. Jadi seperti itu. Kesimpulannya dari bab kali ini, dari faslon ini, ada air-air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, dan juga ada air yang tidak dapat kita gunakan bersuci. Dalam kitab takrib ini dijelaskan ada 4. Yang pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Yang kedua, tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Yang ketiga, tohirun ghairu mutahhirin. Yang ketiga, wa ma'un najisun. Jadi kesimpulannya ada 4 golongan yang kita bisa jadikan pedoman untuk bagaimana kita melihat dari keadaan air tersebut, dan bisa menggolongkan bagaimana bisa kita golongkan air ini masuk ke dalam golongan yang keberapa. Mungkin cukup dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kita lanjut pada episode berikutnya, yang insya Allah kita akan membahas tentang juludul maitah. Kita membahas tentang bagaimana cara menyamak kulit hewan yang sudah mati. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.